Jadi ilmu itu ada yang manfaat, ada yang tidak manfaat. Kita mau berbicara, mana ciri-cirinya ilmu itu disebut ilmu manfaat. Satu, wa huwa alladhi yazidu fi ma'rifatihi bidatillah wa sifatihi wa af'alihi wa alaih. Ilmu manfaat itu cirinya ilmu yang kalau kita pelajari akan menambahkan pengenalan kita tentang Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaman 47. Fayam bagi maka siogianya alal mu'mini atas orang mukmin, al-muqin yang yakin seyakin-yakinnya, ala fatanatihim atas kecerdasan para rasul, an yajtahida oleh bahwa bersungguh-sungguh ia fi talabil ilmin nafi' pada menuntut ilmu yang bermanfaat. Wa huwa alladhi yazidu fi ma'rifatihi bidatillahi wa sifatihi wa af'alihi wa alaihi. Ilmu manfaat itu adalah ilmu yang bertambah, yang menambahkan oleh ilmu pada pengenalan seseorang tentang zat Allah dan sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah dan nikmat-nikmat Allah. Wa ya'rifu bihi ma amarahu bihi min ta'atihi wa nahahu anhu an maksiyatih, dan ia tahu dengan ilmu itu akan apa-apa yang Allah perintahkan dia dengannya daripada mentaatinya, wa nahahu anhu dan melarang oleh Allah akan dia daripadanya, min maksiyatihi daripada mendurhakai Allah. Wa yubassiruhu bi'uyubi nafsihi wa afati a'malihi wa makaidi adui, dan memperlihatkan oleh ilmu itu akan dia dengan aib-aib dirinya dan malapetaka amaliyahnya dan tipu daya musuhnya. Wa an ya'mala ba'da takhsili, dan bahwa ia mengamalkan sesudah mendapatkan ilmu. Fa innal ilma bimanzilatis syajarati, maka sesungguhnya ilmu itu yaitu dengan sepangkat pohon. Wal ibadatu bimanzilati samratin min samaratiha, sedangkan ibadah yaitu dengan pangkat buah dari buah-buahannya pohon tersebut. Fasyarafu lisyajarah, maka adapun mulianya yaitu bagi pohon, idhiyal aslu, karena dia adalah pokoknya. Lakinil intifa'u bima yakhsulu min samaratiha, tetapi pengambilan manfaat yaitu dengan apa yang hasil dari buah-buahan itu pohon. Fabana laka annal ilma asyrafu minal ibadah, maka nyata bagimu oleh bahwa ilmu itu lebih mulia ketimbang dari ibadah. Walakin la budda lil ibadati ma'al ilmi, akan tetapi tak dapat tidak bagi ibadah disertai ilmu. Wa illa, kalau tidak ada ilmu, kalau tidak ada ibadah, kana ilmuhu haba'an mansura, niscaya ada oleh ilmunya itu adalah debu yang berterbangan. Wa an yukhatiban nasa ala qadri uqulihim, dan bahwa ia mengajak bicara akan manusia atas kadar akal mereka, bil hikmati, dengan hikmah,
wal mau'izatil hasanati, dan nasihat yang baik. Allahumma zidna ilman nafi'an, duhai Allah tambahkanlah kepada kami semua akan ilmu yang manfaat. Warzuqna fahman wa yaqinan, kurniakanlah kepada kami akan pemahaman yang bagus dan keyakinan yang benar. Wafiqna lil amali bihi mal ikhlas, berikan taufik olehmu pada kami semua untuk mengamalkan dengan ilmu disertai keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Segini, saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita mau menutup daripada pembahasan sifat fatanah. Dengan itu kita menutup pembahasan sifat-sifat wajib Rasul dan sifat-sifat mustahil Rasul. Sebagaimana kita maklumi bahwa keyakinan seorang anak manusia mantapnya kayak apa kepada Allah tidak akan diterima bila mana tidak disertai dengan keyakinan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul utusan Allah. Syahadatut tauhid tidak akan diterima bila tidak disertai syahadatur Rasul. Berbicara syahadatur Rasul, kita maklumi bahwa Rasul memiliki sifat-sifat wajib. Ada 4: siddiq, tabligh, amanah, dan fatonah. Disingkat setaf. Setaf biar gampang. Setaf. Setaf itu siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Mustahil bohong, mustahil khianat, mustahil menyembunyikan, mustahil bodoh. Nah, sebagaimana janji kitab ini, di dalam setiap pembahasan kitab ada 3 pembahasan: definisi sifat, dalil sifat, dan cara mengimplementasikan sifat. Setelah kita yakin bahwa Rasul memiliki sifat namanya fatonah, yaitu cerdik pandai, bijaksana, jenius. Rasul itu Superman, manusia super. Lalu bagaimana cara kita mengimplementasikan sifat fatonahnya Rasul? Ini malam ini kita mulai mau bedah ini. Kata para ulama, saudara, mukmin yang yakin seyakin-yakinnya bahwa Rasul itu memiliki sifat namanya fatonah, memiliki sifat namanya cerdik pandai, memiliki sifat jenius, super pemikirannya, penuh dengan bijaksana. Keyakinan itu haruslah seyogianya si mukmin itu berupaya supaya dia punya kecerdasan kayak Rasul, supaya dia memiliki kebijaksanaan, kejeniusan kayak Rasul. Bagaimana caranya? Kudu menuntut ilmu yang manfaat. Kita kudu ngaji. Kita ngaji ini namanya ngamalin sifat fatonahnya Rasul. Kudu cerdas. Jadi umatnya Nabi itu kudu cerdas, sebab nabinya orang yang cerdas.
untuk mencerdaskan, belajar. Belajar apa? Ilmu yang manfaat. Dan perlu diketahui, ilmu manfaat itu 3 cirinya. Jadi ilmu itu ada yang manfaat, ada yang tidak manfaat. Ilmu ada yang manfaat, ada yang tidak manfaat. Sampai Nabi doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Tuhan, aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak manfaat. Berarti ilmu ada 2. Ada yang manfaat, ada yang tidak manfaat. Kita mau berbicara, mana ciri-cirinya ilmu itu disebut ilmu manfaat. Tidak semua ilmu. Artinya ilmu manfaat ini mana cirinya? Supaya kita memahami, untuk menuju thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu amat sangat wajib atas tiap-tiap muslim, apalagi atau perempuan. Ilmu mana ini? Ilmu manfaat. Mana cirinya ilmu manfaat? 1, wa huwa alladhi yazidu fi ma'rifatihi bidatillah wa sifatihi wa af'alihi wa alaih. Ilmu manfaat itu cirinya ilmu yang kalau kita pelajari akan menambahkan pengenalan kita tentang Allah dengan segala asma dan sifat-sifatnya serta perbuatan dan nikmat-nikmatnya. Itu ilmu manfaat. Jadi ilmu manfaat itu, saudara, pertama, ilmu itu bila kita pelajari, kita tambah tahu Allah, tahu sifat-sifat Allah, tahu tentang perbuatan Allah, tahu tentang nikmat-nikmat Allah. Kalau dipelajari, kita tambah kenal. Oh iya, kita itu asalnya dari mani. Mani kan kayak begitu, lengket, kecil, begitu. Yang kayak begitu bisa jadi kayak begini, dimasukin. Lalu kemudian Allah olah tuh di dalam rahim ibu kita. Bisa jadi kita kayak begini, sampai ada kupingnya, ada matanya. Ini hebat. Allah ini hebat. Begitu. Telinga fungsinya buat mendengar. Mendengar dan telinga enggak sama. Telinga itu ini mendengar, abstrak. Mendengar. Mendengarnya itu dari Allah. Bukan kita daunnya ini, bukan. Allah yang kasih dengan tandanya. Ada suara adzan dari rumah kita, enggak dengar. Tapi suara jaipongan 5 kilo dengar. Itu ini loh, kayak begini. Kok bisa ya gitu? Ini bagaimana? Itu repot itu. Itu ya Allah, masjid 100 meter dari rumah kita. Enggak bisa ini kaki jalan. Tapi kalau ke Green Lake mau jogging, Green Lake atau Green Lake nggak? Nyampe itu kalau Sabtu Minggu. Kalau ke masjid, duh kaki saya lagi kotek-kotek. Tapi kalau jalan enggak dia. Nah, jadi sebetulnya antara kaki dan melangkah beda. Pelajari.
Belajar. Ini nikmat. Kita pelajari ilmu itu akan kenal tentang Allah. Allah maha baik ya Allah. Orang jahat aja mau nyantet orang diijabah. Mau jahatin orang, mau nyolong dikasih. Apa enggak baik Allah? Baik banget. Apalagi kita kalau mau doa, kita enggak mau. Kalah sama maling. Maling aja paham. Malam itu waktu mustajab. Maling paham. Kalau malam itu waktu mustajab. Makanya banyak orang yang nyolong tuh malam. Mau nyolong malam. Kenapa? Karena malam itu waktu mustajab. Maling paham gitu. Dulu ada negeri ngumumin kemenangan pemilu aja malam. Begitu dulu ada. Begitu. Ada. Gitu. Apa? Dia kagak begitu. Itu malam tuh mustajab. Iya, mustajab. Malam. Jadi jangan kita kalah sama maling maksudnya. Maling aja malam melek, kita malamnya ngorok lah. Kalah sama apa? Maling. Iya, maka kita nih kudu kenal sama Allah. Itu ilmu itu namanya ilmu tauhid. Ilmu yang kalau dipelajari kita kenal Allah dengan sifatnya. Itu ilmu tauhid, ilmu manfaat. Belajarlah di sana. Kita tahu tentang perbuatan Allah. Allah itu kalau demen sama hambanya diuji. Ujian yang paling berat ya Nabi. Karena ya dia didemenin. Asaddukum bala'an al-anbiya. Kata Rasulullah SAW, orang yang paling berat ujiannya Nabi. Karena paling didemenin sama Allah. Begitu. Maka kita jangan alergi sama ujian. Ya sampai kita doa, ya Rabb, hindarkan kami dari ujian. Orang bodoh, dia nggak belajar sifat fatona. Doanya begitu. Hindarkan kami dari ujian. Laksana anak kelas 1 SD. Bilang sama gurunya, Pak Guru, hindarkan kami dari ujian. Baik. Temannya naik kelas 2. Kita kelas 1. Kenapa? Enggak ikut ujian. Tahun besok lagi. Pak Guru, hindarkan kami dari ujian. Teman kita kelas 3. Kita kelas sampai teman kita sarjana, kita kelas 1. Kenapa? Enggak ikut ujian. Enggak ikut ujian. Salah. Begitu. Salah. Doa minta dihindarkan dari ujian. Ya, rendah. Ujian itu tidak menghinakan kita. Ujian itu mengangkat derajat kita. Dan innallaha idza ahabba 'abdan ibtala. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah itu bila mencintai hambanya, maka dia mengujinya. Diberi ujian. Begitu, ujian. Begitu. Kita pelajari ilmu yang kalau kita belajar ilmu itu, maka bertambah pengenalan kita tentang Allah, tentang sifat Allah, tentang perbuatan Allah, tentang nikmat Allah. Jangan sampai yang ngasih nikmat siapa, nyembahnya kemana. Ini namanya tidak mengenal. Yang ngasih ngelahirin dia, yang mewujudkan dia dari tidak ada adalah Allah. Yang ngasih oksigen adalah Allah, nyembahnya bukan nama Allah. Ini namanya salah. Pelajarilah ilmu. Yang kalau kita belajar ilmu itu akan tambah kita kenal tentang Allah. Akan tambah kita kenal tentang sifat Allah. Akan kita kenal tentang perbuatan Allah. Akan kita kenal tentang nikmat Allah. Pelajari.
Itu ilmu. Namanya disebut ilmu tauhid. Ilmu tauhid kategorinya ilmu yang bermanfaat. 1. 2. Ilmu manfaat wa ya'rifu bihi ma amarahu bihi min ta'ati wa nahahu anhu min maksiati. Ilmu manfaat adalah ilmu yang kalau kita mempelajari ilmu tersebut, kita akan tahu mana perintah Allah, mana larangan Allah. Itulah ilmu manfaat. Kalau dipelajari, kita akan tahu perintah-perintah Allah, kita akan tahu larangan Allah untuk menuju sebuah ketakwaan yang sesungguhnya. Ilmu apa itu? Ilmu fiqih. Namanya ilmu fiqih. Ilmu fiqih adalah ilmu yang manfaat. Sebab fiqih kalau kita pelajari akan tahu perintah Allah, sehingga kita bisa mentaati Allah. Akan tahu larangan Allah, sehingga kita akan menghindari mendurhakai Allah. Bagaimana kalau kita nggak tahu mana perintah, mana larangannya? Kita akan selagu-lagunya. Maka belajarlah ilmu fikih biar cerdas, biar paham tentang ilmu yang manfaat. Namanya disebut ilmu fikih. Biar kita kalau belajar akan tahu, oh perintahnya begini, oh larangannya ini dilarang. Itu begitu. Artinya duduklah kita di majelis ilmu yang di situ dibedah tentang ilmu fikih, yang di dalamnya dijelaskan tentang perintah Allah, di dalamnya dijelaskan tentang larangan-larangan Allah, supaya kita jangan salah, jangan kaku dalam hidup. Inilah yang disebut ilmu manfaat. Yang ketiga, ilmu manfaat itu wa yubassiruhu bi'uyubi nafsihi wa afati a'malihi wa makaidi aduwi. Ilmu manfaat adalah ilmu yang kalau kita pelajari akan tambah kita melek tahu tentang kekurangan diri kita, tentang penyakit-penyakit kita, tentang tipu daya setan. Ilmu manfaat, ilmu yang kalau dipelajari kita akan tahu mana kekurangan kita, bagaimana cara membetulkannya. Sebab hati adalah di sana bersarang karakter-karakter. Ada karakter baik, ada karakter buruk, pelit, dengki, sombong. Ini namanya penyakit yang kudu dibuang. Caranya kita harus belajar ilmu untuk menuju ke sana, yang disebut ilmu akhlak tasawuf. Ilmu akhlak tasawuf. Untuk apa ilmu akhlak tasawuf? Untuk membuang daripada kita punya hati akhlak-akhlak yang tercela, untuk mengisi hati kita dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Ini ilmu manfaat. Gara-gara enggak belajar ilmu akhlak, ada temennya nulis status di WA-nya, kita baca, nyinggung gua, kata kita, nyinggung, ini nyinggung gua nih, kata yang nulis, gua nyuruh kagak lu baca, gua kan nulis aja, salah lu baca. Berarti kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Mau ngapain?
yang kayak begitu. Orang nulis saja dia, habis nulis dia mau tidur, kita berpikiran ini ada penyakit dalam diri. Ini nih ngobatinnya nggak bisa didongengin sama orang, harus duduk di majelis, yang di majelis itu dibedah ilmu bagaimana cara mengenali tentang hatinya. Karena hati adalah sumber, ibaratnya raja. Hati itu raja, kaki ini rakyat. Maka yang namanya rakyat akan mengikuti perintah raja. Ketika kita lewat di gang, ada orang yang kita benci di depan, kata hati, kita benci sama dia. Benci itu sifat hati. Kata hati, ada dia, belok. Maka kaki belok kaki. Tuh kaki belok, tuh ada yang nyuruh. Kaki belok tuh ada yang nyuruh. Siapa yang nyuruh? Hati. Jadi hati itu raja. Maka jangan salahin tuh yang mutusin tentang umur segala macam. Ada raja yang nyuruh. Ada raja yang nyuruh. Kata raja, buat. Emang raja, hati ini raja. Nyuruh kita apa? Maka kata hati, guru baru bismillah, tidur, mata ngantuk. Karena hati nyuruh. Ketika guru, sekian dari saya, kata hati, melek. Waktu di tahlilan, baca yasin, kata hati, merem. Gitu. Ketika kue dibagikan, kata hati, melek. Jadi emang hati yang nyuruh. Gitu. Pokoknya kalau hati yang nyuruh jalan. Hati. Ada anak muda. Kata ibunya bilang begini, Tong, antar ini kue ke rumah Cang lo, kampung sebelah no. Anterin, ini kita habis haul, engkong lo anterin sama Cang, dia kagak tahu tuh. Kata dia, Ma, ini malam Jumat, Ma, Kliwon lagi, ngeri, Ma, lewatin kuburan. Ma pikir aja tuh mau kuburan angker. Karena hatinya menolak. Maka muncul di pikiran malam Jumat, Kliwon, angker. Itu karena hati menolak. Ketika ceweknya nelpon, yang ngapel yuk, hatinya siap. Oke. Begitu. Di mana? Tanah Kusir. Itu di kuburan. Ngapelnya di kuburan. Tadi bilang katanya angker, lewat doang. Angker. Nganterin. Tapi ketika dia sama pacarnya, dia malah duduk di kuburan. Kuburannya sepi, nggak ada yang ganggu. Begitu. Yang nyuruh apa? Hati. Nah, penyakit ini adanya di hati. Ini kudu dipelajari penyakit hati. Kalau hati berpenyakit bakal muncul tuh penyakit stroke, darah tinggi, macam-macam dah, gula, apa aja. Itu bukan dari makanan, nggak ada. Makanan yang mengandung penyakit nggak ada, dari hati. Kata Al-Quran, fi qulubihim marad, fazadahumullahu marad. Hatinya sakit, maka Allah tambahkan penyakit-penyakit lahir, stroke, hipertensi, gula, macam-macam. Iya, asmurat. Ini dari hati. Hatinya suudzon sama makanan. Dikasih duren, kata hatinya, darah tinggi. Hatinya, kata Allah dalam hadis qudsi, aku tergantung mindset hambaku. Dia kata darah tinggi, jadi darah tinggi. Coba dia kata, ini obat. Allah jadiin obat.
Niatnya obat. Kalau niatnya penyakit, niatnya ya makan sate kambing, darah tinggi, jadi darah tinggi, emping, asam urat, jadi asam urat. Makanan dia dituduh barang halal, yang bakal jadi asam urat mah nasi uduk dapat nyolong. Nyolongnya ini nih, soto dapat nyolong, soto dapat nyolong, ini jadi penyakit. Kalau barang halal mau obat, begitu, obat, begitu. Cuman ini mindset, ini nih hati yang harus dandanin hati. Kalau lah emping tuh jadi apa emping asam urat, iya, makan orang Rangkas Bitung pagi emping, siang sahur meninjau, iya emping juga, ntar lagi kulit meninjau emping juga. Maka kudunya dari bupatinya itu sampai RT-nya semurat semuanya, habis emping semuanya, kan kagak begitu. Mindset ini nih ngedandanin hati. Hidup dibikin enak, jangan dilamunin. Itu yang jadi stres tuh. Nah ini nih ilmu hati. Lihat orang tua kita dulu, berkah hidupnya karena bisa mengelola hati. Kata anaknya, mak, apaan? Kayak orang-orang dong, makan roti Belanda, Holland Bakery, roti Belanda. Kata orang tuanya, baik anakku, besok. Anaknya tenang, dibilang besok. Pagi-pagi habis sholat subuh, pergi ke belakang rumah, cabut, kukus, taruh ditutup saji. Mana rotinya mah? Itu udah di meja makan. Loh, ini kayak petasan, roti sumbu. Roti juga, cuman bedanya ono roti Belanda, ini roti sumbu, sama-sama roti. Tenang anaknya, tenang. Tuh anak tuh karena mindsetnya bagus. Kekurangan uang enggak menjadi stres di dia karena memiliki fatona. Orang dulu cerdas, anaknya besok udah 3 hari ngomel, mak, apaan lagi lu teriak-teriak, makan singkong mulu, budak, begitu. Orang tua bilang, mulai besok anakku sayang, kita nggak makan singkong lagi. Tenang anaknya, tenang. Tapi besok pagi, besok subuh, ke belakang rumah lagi cabut, begitu, diolah, begitu, kukus taruh di meja makan. Mas sarapan apa? Udah lihat aja tuh saja. Apaan ini mak? Gengsot. Tahu gengsot nggak? Iya, singkong juga. Oh gengsot mak, enak juga, apalagi dikasih gula pasir, begitu. Lupa manusia. Ntar lagi gengsot mulu budak mak, mulai besok kita nggak makan gengsot, tenang lagi. Tapi besok pagi habis subuh ke belakang rumah cabut lagi, diolah begitu, taruh nanti di meja makan, ditanya ke anaknya, ma apa ini? Getuk. Pada itu juga. Jadi enggak berubah. Ini mengolah hati. Berkat cerdasnya mereka memahami fatonahnya Rasul. Coba lihat orang tua dulu, udah wafat, bisa ninggalin warisan sama anaknya. Padahal sekolah kagak. Sekolah mau kagak, orang baca aja orang bisa. Orang dulu emang juga enggak makan bangku sekolah, yang makan bangku sekolah rayap. Begitu. Orang dulu, tapi mereka bisa. Kenapa? Karena memiliki faton. Cerdas. Tidak sedikit kawan-kawan kita, tiap bulan tuh diambilin tuh dari kontrakan. Tanahnya dari siapa? Ya bapaknya. Udah mati masih ngasih makan. Hebat enggak? Apa enggak keramat itu orang tuanya? Kayak begitu. Kan luar biasa. Ada apa? Mereka mengerti tentang ilmu yang manfaat, mengelola diri. Mereka bisa.
Coba lihat orang dulu, cakep-cakep. Orang dulu. Enggak kayak kita. Kenapa banyak penyakit? Karena kita udah manja hidupnya. Manja. Orang dulu nih, tidur, mau turun dari kasurnya. Tanahnya aja nggak pakai keramik-keramik, terasa orang dulu ubin. Kagak ada. Masih tanah. Enggak nyari sendal, jalan aja keluar rumah aja jika ngambil sampiran. Pakai nyeker aja. Jadi aja. Orang dulu. Jadi kakinya juga sehat. Kita dari kasur aja, nggak ada sendal, nggak mau turun. Neng, ambilin sendal. Dari kamarnya doang. Begitu, ya Allah. Orang dulu mau kemana aja keluar. Mau makan, kudu metik dulu. Gerak badannya sehat. Nggak kayak kita dari kasur aja, udah go food. Tambah kagak gerak. Tambah gerak, penyakit mulu. Kurang gerak. Al-haroka baroka. Gerak itu membawa berkah. Gerak. Jangan nggak gerak hidup. Jalan. Nih makan. Harus dipahami. Saudara malam makan aja. Berapa piring berapa kayak 5 piring jadi. Udah kayak sholat aja 5 kali. Malam. Enggak apa-apa. Yang penting habis makan jangan langsung tidur. Itu rumus. Biar sehat. Ini habis makan malam nih kita. Habis makan malam. Tolong jalan. Rumahnya tingkat. Udah naik aja, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Barang 200 meter. Naik, turun, naik, turun. Udah naik, turun, baru ente tidur. Baru ente tidur. Sehat. Jangan sampai habis makan tidur. Penyakit. Karena nggak ada pembakaran. Organnya lagi istirahat. Bebannya berat. Ini nggak ada pembusukan. Enzim pembusukannya itu jadi penyakit, mengendap, pengantalan darah, ini begini, muncul stroke, muncul ini. Ulah kita nggak belajar ilmu begitu, ilmu manfaat begitu. Belajar, habis makan malam jalan. Lihat Rasulullah SAW sahur, biar gampang, subuh tengah 5, jam 4 sahur Nabi. Kenapa? Karena nanti habis sahur langsung ke masjid. Artinya habis makan malam jalan. Sehat. Jadi penyakit itu nggak berat-berat amat. Capek. Begitu. Sian kita ngelihat orang. Begitu. Ya Allah. Singkatnya, ketiga, ilmu manfaat. Ilmu kalau dipelajari akan tahu mana penyakit-penyakit diri ini. Mana penyakit-penyakit nih, sombong bagaimana ngilanginnya, dengki bagaimana ngilanginnya, hubud dunia bagaimana ngilanginnya, diisi dengan zuhud, qanaah, ikhlas, tawakal, taubat dan seterusnya. Ini ilmu manfaat. Jadi duduklah kita di majlis di sana belajar ilmu fikih, datengin. Majlis di sana belajar ilmu tauhid, datengin. Belajar ilmu akhlak, tasawuf, datengin. Inilah ilmu yang manfaat buat kita cerdas. Manfaatnya enggak di dunia doang, sampai di kubur, sampai di akhirat. Begitu, sampai di akhirat. Kedua, kalau kita yakin Rasul bersifat amat fatona, di samping kita menuntut ilmu, amalkan ilmu sebisa kita, semampu kita. Amalin ilmu yang sudah kita pelajari. Ilmu ama amal, tulisannya sama. Ain mim lam. Ain mim lam. Cuman dibolak-balik doang. Ilmu. Ilmu, ain dulu, lam mim. Amal. Ain mim lam. Maka ilmu dan amal ini sepaket. Kalau mau diilustrasikan, ilmu itu pohon, amal itu buah, jeruk manis. Jeruk, buah jeruk ini adalah disebut amal. Ilmunya pohon jeruk. Yang dapat nilai pohon. Ini buah jeruk dari pohon mana? Dari pohon mana?
tapi yang diambil manfaat buah. Ilmu adalah jembatan, manfaatnya ibadah. Jadi ilmu itu wasilah untuk ibadah. Maka kita kudu menuntut ilmu dan kudu ibadah. Yang punya nilai adalah ilmu, tapi yang dimanfaatkan ibadah. Ilmu dan ibadah inilah kita hadir di jagat raya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bagaimana kita mengabdi ibadah kepada Allah? Dua instrumennya. Kudu ada ilmu. Kalau nggak ada ilmu nggak bisa. Maka surga itu diisi oleh orang yang ada ilmu dan ada ibadah. Kalau ibadah doang nggak ada ilmu, sia-sia. Ilmu doang nggak ada manfaat, pohon nggak ada buahnya. Karena itu setiap ilmu kudu disertai ibadah. Ketiga, kalau kita faham Rasul itu memiliki kecerdasan, maka kita juga begitu. Di dalam kita berdakwah, di dalam kita menyampaikan nama orang, ajak bicara orang mengikuti kadar kemampuan. Kalau sama orang kampung nih ngajar, jangan pakai ngomong globalisasi. Apa itu globalisasi? Terasi itu apa ya? Sama orang kampung jangan tinggi-tinggi. Cuman kita dikata keren doang. Tuh keren tuh orang, keren. Tapi manfaatnya nggak ada. Jadi kita harus ngajar kepada orang sesuai kemampuan. Ini namanya fatona. Bagaimana daya tangkapnya orang? Daya tangkapnya. Maka cara menyampaikannya yang mudah dicerna. Enggak usah tinggi-tinggi, sederhana, tapi orang gampang paham. Dilihat, jangan kita yang rumit-rumit agama, jadi susah begitu. Jadi Nabi bilang khatibin nas ala qadri uqulihim. Anda berbicara sama orang sekuat daya mampu akal mereka. Jadi orang dulu cara ngajarin nama anak, ngambil gelas pakai tangan kiri, tangan bagus. Dia ngerti, ini tangan bagus. Itu namanya dakwah. Dia nggak boleh. Anakku, Nabi dalam hadis yang sahih, puyeng dia diterangin, puyeng. Nerangin begitu-begitu, puyeng. Dalil-dalil, orang awam bukan kelasnya dalil. Ini yang jadi ribut. Udah telan aja yang kiai itu sampein, amalin. Enggak bakal disesatin sama kiai. Enggak, jangan dikit-dikit bid'ah, puyeng sama kita. Jadi pusing hidup. Jadi kita pahami dengan benar agar supaya kita ngerti kenapa ada kelas-kelas. Contoh, nih orang dulu cerdasnya. Ada orang mau hajatan pakai jemur cabe disapu lidi. Kalau di Karangtengah ada nggak? Hah? Ada? Masih? Ya Allah, masih juga ya. Ini bagaimana nih? Ini namanya dakwah sekadar kemampuan akal mereka. Inilah kenapa kiai ngajarin. Udah, ini bagaimana ini semua hajatan, biar panas, minta molonya. Maka kiai ente pasang lidi, taruh cabe. Kata yai, ama apa? Bawang, ama bawang. Kenapa yai ngajarnya begitu? Ini namanya kiai punya akal kecerdasan. Mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau kiai ngasih nih amalannya, wirid baca ini dia kagak ngerti bahasa Arab orang dulu, nggak ngerti gitu. Aba'a susah begitu. Yang dia baca babalu buta itu susah ngejaknya orang dulu. Jadi maka dikasih gampang. Dain aja. Doanya begini aja, jemur. Maka dijemur tuh si cabe ditaruh di lidi. Itu namanya doa tawasul pakai simbol. Doa tawasul pakai simbol. Kalau pakai kata-kata ngomongnya begini. Kalau pakai bahasa Arab, kalau saya Arabin Anda kagak hafal, puyeng. Ini saya Indonesiakan nih. Doa kiainya itu, ya Allah yang maha mengijabah segala hajat hambanya, kami mohon kepadamu hari ini, mohon dikasih panas sepanas cabe. Sepanas cabe. Sebab cabe itu panas. Maka koyok yang paling panas koyok. Jadi minta apa maksudnya? Minta panas. Salah nggak doa begitu? Kagak. Cuman kenapa kiai nggak ngajarin begitu? Pegel ngapalnya orang dulu. Udah ini aja. Orang dulu doa. Karena kita nggak ngerti. Syirik. Kagak ngerti. Nggak ngerti. Kaku. Maka disebutlah Wahabi. Wawasannya hanya bid'ah. Wahabi, wawasannya hanya bid'ah. Bid'ah mulu, bid'ah. Doa tawasul. Orang dulu begitu. Oh iya. Begitu. Namanya ngajak bicara orang sekuat akal mereka. Orang dulu ada Lio, tahu Lio? No Lio. Begitu. Bikin batu bata, Lio. Gitu. Iya, bakar batu bata. Buat bakarnya itu. Itu di pinggirannya dikasih cabai merah. Mau bakarnya nih, pakai sapu lidi. Begitu. 4. Iya, 4. Itu siapa yang ngajarin? Iya, yai. Kenapa ini doa kalau pakai bahasa Arab, Allahumma, ya, pegel ngapalnya. Ente belum kelasnya pegel ngapal begitu. Udah doanya pakai ini aja. Sehingga kalau pakai kata-kata ya Allah yang mengijabah hajat hambanya. Saya ini lagi bakar batu bata. Saya mohon ya Allah, batu bata saya ini biar mateng, biar merah semerah. Karena cabai itu warnanya merah. Begitu. Kita mengaji sirik mulu. Gitu. Sian. Gitu. Enggak begitu, enggak. Nabi itu ajarin simbol. Ini istisqa. Suruh dibalik. Sorbannya dibalik. Boleh baca dalam hadisnya. Apa maknanya? Ya Allah, balikin dong keadaan peceklik. Ini kemarau. Enggak hujan-hujan. Biar hujan. Dibalik. Ada sandarannya, ada. Semuanya ada. Kiai itu ngajarin orang sekadar kemampuan mereka. Orang dulu begitu. Jadi cara ngajarin orang biar gampang aja, gampang. Yang penting ketelan nama mereka. Orang dulu ketelan nama mereka. Apa tuh ancak tuh? Ya, ntar ngaji belum selesai nih. Ya sabar. Apa ngajinya udah aja ini? Udah saya tutup. Oh jangan. Ini belum kelar ranginnya ini.
Jadi orang dulu itu hikmah, hikmah karena mengikuti Rasul, menuntut ilmu, jadi cerdas. Mereka cerdas. Mau ngawinin, anak minta nikah, duit nggak ada, duit nggak ada. Bagaimana? Belum ada, tapi pengen. Bagaimana biar nggak kesinggung? Maka dia ngomong, nggak boleh ngawinin setahun 2 kali, nggak boleh. Jadi nanti Neng, kalau enggak mati empok lu duluan matinya. Kalau enggak lu duluan, empok lu duluan. Kalau setahun 2 kali. Kata anaknya, iya balah kalau begitu tahun depan aja. Enggak kesinggung anaknya, enggak kesinggung, dia nerima, tahun depan aja nikah. Begitu, karena bahasanya cantik, yang masuk pada akalnya. Kalau si anak itu akalnya terbuka dikit, dia bakal jawab, emang juga begono bah, mati. Kalau nggak kakak saya dulu. Kalau nggak saya kakak dulu. Jarang bang, nikah setahun 2 kali mati bareng, jangan sampai jarang. Cuman kagak dia anaknya. Oh begitu mbak, yaudah nanti aja. Begitu. Tapi nggak ribut. Orang dulu cakep bahasa. Begitu. Cakep. Anaknya alisnya mau dikerok. Ini bahasa orang dulu yang berubah. Alisnya mau dikerok. Orang dulu nggak mau bilang haram, karena itu nggak ketelan sama anak. Kalau dikata haram, anaknya nelennya susah, bakal berbalik. Dalilnya mananya, hadisnya mana, lah kan dia kagak denger juga, puyeng. Jadi bagaimana cara menyampaikannya? Maka punya dalil sendiri. Kenapa alis nggak boleh dikeroknya? Nanti kelihatan setan. Itu bahasanya. Nanti kelihatan, bukan ngelihat. Ini bahasa orang dulu. Nanti kelihatan setan. Begitu. Dia pikir nanti dia bisa ngelihat, kan ngeri dia. Ngeri, boro hebat kalau bisa ngelihat, kan hebat. Begitu. Cuman berubah orang belakang. Jadi orang dulu tuh nanti kelihatan, siapanya yang kelihatan setan? Ya kitanya kayak setan. Cuman enggak ngomong lu kayak setan. Kalau begitu bakal kesinggung, ngelawan. Jangan. Pamali, bahasanya enggak haram. Pamali. Emang apanya? Nanti kelihatan setan. Wah ngeri juga, itu dia. Enggak jadi. Yang penting pesan agama nyampe. Orang dulu bahasanya, cuma nama kita dirubah. Bisa ngelihat, itu bahasa kita, itu nerjemah. Turunannya ini salah. Bukan itu bahasanya. Nanti kelihatan siapanya? Kitanya yang dikerok ini kayak setan. So di film-film setan tuh kagak pakai begitu. Dikata kita bisa ngelihat setan. Ini gara-gara salah bahasa. Jadi orang dulu tuh bagaimana pesan biar masuk. Pesan biar masuk. Jadi ajaran agamanya nyampe, cuman dalil yang bukan dalil sesungguhnya, yang mudah dicerna. Kita lagi nerangin, kalau orang belajar sifat fatona, berikan ajak bicara sama orang, ajak yang gampang-gampang. Jangan yang rumit-rumit. Yang gampang aja. Begitu, yang gampang. Begitu. Jangan dibikin susah. Begitu.
supaya kita jangan sampai mikir puyeng, mikirin puyeng. Jadi yang gampang cara mikirin, jadi biar enak. Orang dulu bahasanya paling gampang cara membahasakan ini nih biar mudah, tapi pesan agamanya nyampe sampai rumah dikasih itu kelapa. Rumah kalau bangun rumah dikasih kelapa. Iya. Bendera. Iya. Sama pisang raja. Iya. Kelapa, ada kelapa. Oh, ada kelapa. Iya. Itu apa? Doa namanya. Doa. Ya Allah yang maha mengijabah doa hambanya, saya mohon kepadamu supaya penghuni rumah ini kayak kelapa. Di gunung hidup, di laut hidup, di zaman susah nih penghuninya hidup, di zaman seneng makmur hidup, dan kayak kelapa apanya aja manfaat. Saya mohon kepadamu, kepala rumah tangganya manfaat, ibu rumah tangganya manfaat, anak-anaknya manfaat, seisi-isinya semuanya manfaat, kayak manfaatnya kelapa. Salah nggak? Haram nggak? Kagak. Namanya doa pakai simpel, cerdas orang dulu. Karena kita nggak ngajar gitu. Ini kita Nabi mulu begitu. Emang Nabi pakai kacamata begitu, pakai handphone Nabi begitu. Entar handphone bidah lagi, pakai motor puyeng gitu. Jadi agama itu luas enak, enggak kaku. Ajaran Nabi itu ada yang contoh, ada yang ucapan, sabda, ada yang pengakuan. Ini jangan sampai dibuang-buang. Biar kita jangan kaku. Jadi orang, jangan kaku. Jadi enak. Gitu. Sekarang nggak jadi ribut sebelum sholat. Tolong, yang bawa HP dimatikan HP-nya. Itu nggak ada di hadisnya ngomong begitu tuh. Iya nggak bid'ah juga. Bagus. Nasihati begitu tuh. Enggak apa-apa. Ini nambah-nambahin. Enggak. Bagus. Islam itu enggak kaku-kaku amat. Enggak kaku-kaku amat. Susah. Jadi jangan dibikin susah banget. Jangan. Ajak bicara orang dengan yang mudah. Yang gampang. Jangan bebelit-belit. Jangan dibikin susah. Itu orang dulu. Maka berkah orang dulu. Amalan gampang orang dulu, ya sebisa-bisanya mereka, tapi yakinnya mantap. Ya Allah, manjur juga gitu. Cuma naik getek aja bisa nyampe Mekah karena amalan salah. Yakin ya kayu ya kayumu ya, padahal ya hayu ya qayyumu bacanya aja salah. Ya kayu ya kayumu ya kayu ya sampai gitu, padahal ya hayu ya qayyumu dia baca ya kayu. Jadi juga begitu. Karena yakin. Orang dulu yakinnya mantap. Simbol doang jadi. Simbol. Lihat tuh orang rujakan. Hanya rujakan. Apa itu? 7 bulan. Buahnya macem-macem nggak? Macem. Ada yang manis, ada yang asem, ada yang pedas. Emang apa? Itu namanya ngajarin. Ngajarin apa? Bayi. Karena ini bayi udah hidup 7 bulan. Udah hidup. Dari 6 bulan lahir bisa. 4 bulan aja udah hidup. Udah waktunya lahir. Bayi, ini dunia yang ente bentar lagi mau brojol nih. Kayak begini. Nanti lu hidup. Ada yang rasanya hidup tuh asem. Ada asin. Ada manis. Ada gurih. Hidup itu macam-macam. Ini ngasih tahu, enggak salah amat, enggak. Jadi enggak dikit-dikit ini kejawen mulu,
Begitu tuh. Orang ke Betawen ya Betawi dia masalahnya. Jawen. Jadi nggak begitu-begitu amat enggak. Intinya Islam tuh nggak kaku. Kenapa? Karena mengajak bicara orang sekadar kemampuan daya tangkap mereka. Jadi Islam itu enggak anti logika. Ajaran Islam itu logik. Ajaran Islam itu mudah dimengerti. Ajak bicara orang dengan kadar kemampuan mereka. Inilah Islam. Enak. Begitu. Enak. Karena mereka diajarkan dengan begitu dan mantap menggigit ajaran, abdu alaiha bin nawajid, yakin anaknya cegukan. Tahu cegukan? Bayinya ini bingung mau diapain. Karena bingung maka nggak ada lagi. Dia ambil itu ujung dari tikar tuh, diludahin, bismillahirrahmanirrahim, tempelin di jidatnya, sembuh. Kata dia, hebat juga ujung tikar. Bukan, bismillah yang kau baca ini ada sir. Bismillah, bukan itunya. Begitu. Cuman yakin Allah tuh mengijabah hambanya, sembuh. Ujung tikar doang. Ya Allah. Cerdas. Orang dulu tuh cerdas. Begitu. Itu begitu. Begitu. Maka maksud kami, orang yang yakin Rasul itu bersifat fatona, kita kudu belajar supaya kita menjadi umat yang cerdas. Nabi tidak pengen banyak umatnya doang tapi bodoh-bodoh, tapi kudu juga cerdas umatnya, yang cerdas. Maka kecerdasan ini caranya dengan menuntut ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu yang manfaat, beri kita pemahaman yang bagus, keyakinan yang benar. Allah beri kita kemampuan mengamalkan ilmu-ilmu kita yang Allah berikan kepada kita, disertai keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Segini aja dah. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini harus merasakan. Baik, gimana? Apa? Ancak tuh gimana ya? Sage gitu. Kalau itu apakah itu masuk ke wilayah syirik karena itu isinya apa isinya? Nasi telur. Nih. Iya, ada nasi telur ada. Mateng nggak apa mentah? Oh, mateng. Oh iya. Kopinya udah jadi kayak gini. Udah di gelas. Oh, tinggal minum. Enggak apa-apa. Hah? Oh, jinggo yang kuning. Mungkin belum ada rokosin kali ya. Waktu itu belum ada ya. Oh iya, pantas enggak ada sin ya. Begitu. Jadi ini bagaimana? Ya makan aja. Enggak apa-apa. Yang kayak begitu. Yang gitu. Biasa aja, enggak apa-apa. Makan aja. Ayo udah dijelasin nih ya. Panjang lebar hukum sesajen. Begitu. Udah. Tinggal dilihat aja di RTQ TV. Hukum sesajen. Begitu. Enggak apa-apa. Iya, klik aja. Kalau sesajenmu udah ada. Jadi jangan nanya sesajen yang udah ada katanya. Iya, kita suruh tonton aja yang belum ada. Allah alam. Iya, pada pakai datanya. Oh iya. Iya, baik Pak Jadi. Bukan, jangan kita berdoa minta dihindarkan dari ujian. Iya, jangan kita. Terus yang pertanyaan saya, kalau kita berdoa, ya Allah, janganlah kami mimpi, kami tidak mampu, itu gimana tuh? Sebetulnya kalimat itu boleh saja yang kayak begitu, boleh saja. Tapi tidak bakalan Allah menguji kita
di atas yang kita tidak mampu. Enggak bakalan. Artinya tanpa doa begitu juga emang udah begitu. Ujian itu mengikuti kadar kita. Boleh. Kalaupun mau doanya begini maksudnya. Ya Allah, beri kami solusi terbaik dalam setiap ujian yang kau timpakan kepada kami. Beri kami jalan keluar, beri kami kemampuan untuk menghadapi ujian. Jangan doa, hindarkan kami dari ujian. Uang dunia ini negeri ujian. Kalau kita minta dihindarkan, kita bakalan mati. Enggak ada di dunia lagi. Orang dunia negeri ujian. Begitu. Kayak laut. Ya Allah, hilangkan ombak dari laut. Ya kagak bisa. Tapi mampukan kami menghadapi ombak. Kecil bagaimana, gede bagaimana, supaya nyampe ke dermaga tujuan. Itu ujian itu begitu. Jadi jangan kita berdoa begitu. Ya Allah, hindarkan kami dari ujian. Tapi mintalah kita kemampuan, kekuatan, solusi, jalan keluar terbaik dalam setiap ujian yang ditimpakan kepada kita. Minta jalan keluar. Caranya takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, Allah berikan solusi dalam setiap problem yang menimpa kepadanya. Itu begitu. Kurang lebih begitu. Jadi Allah a'lam. Boleh. Ada banyak orang gitu jelek, contohnya Amerika sama Inggris itu kan Palestina dikirim karena di Arabnya nggak ada, jadi yang baik itu Arab. Jadi sebetulnya tidak bisa dibenturkan antara ilmu dan akhlak. Kenapa akhlak lebih tinggi daripada ilmu? Karena dari ilmu dulu baru ada akhlak. Nggak bakalan muncul ada akhlak kalau nggak ada ilmu. Begitu. Ilmu dulu baru ada akhlak. Jadi kalau akhlak dulu begitu, akibatnya ada orang sopan banget. Begitu sopan, Pak, mau dipijit, mau di ini, habis itu dia nyolok dia. Begitu sopan. Itu yang nipu-nipu tuh sopan banget. Yang nipu-nipu, yang nyantet-nyantet aja sopan banget orangnya. Begitu enggak? Ya Allah, sopannya luar biasa. Jadi bukan itu, tapi ilmu yang dilapisi akhlak. Karena ilmu itu dilapisi akhlak, bakal ada pengamalan, bakal berbuah akhlak. Kenapa Rasul menyatakan aku diutus untuk menyempurnakan akhlak? Kalau udah ngomong akhlak, udah lewat semuanya itu, tahapan yang tertinggi. Jadi kalau dibilang adab lebih tinggi daripada ilmu, iya, tapi untuk bisa beradab tidak bisa kalau tidak ada ilmu, gitu. Bila kita temukan ada orang punya adab bagus, pastikan dia punya ilmu, begitu. Ilmu itu begitu. Kalau ada orang nggak punya ilmu, gimana dia mau beradab? Begitu. Maka ilmu dulu. Tapi kita harus pahami pada bagian apa ini adab dulu sama ilmu ini, begitu. Adab dulu sama ilmu ini di dalam menerapkan kepada anak. Jadi kita contohkan yang baik-baik. Ini namanya kita adab, yang di dalamnya ada ilmu. Minum pakai tangan kanan, biar anak kita nyontoh. Bakal minum pakai tangan kanan. Begitu. Dan seterusnya. Begitu. Sehingga ilmu dan adab tentu dahulukan daripada ilmu dulu, baru kemudian adab. Tapi kan adab lebih tinggi dari ilmu. Itu maknanya iya, SMP lebih tinggi dari SD. Tapi nggak bisa kita masuk SMP tanpa SD. Maka itu kan bahasa ulama yang sangat cantik. Maka dari ilmu ini jangan berhenti, ngaji tasawuf lah kita, agar supaya kita jangan judes, supaya kita beradab. Ada etika, begitu. Ada etika.
terkait dengan yang ada. Begitu. Bagaimana ini Amerika? Emang bingung juga. Ini juga saya bingung, apalagi Amerika. Begitu. Emang repot juga ini. Begitu, iya. Ya, kita berdoa terkait dengan Palestina. Ya, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar terbaik supaya duduk sejajar dengan bangsa-bangsa. Jangan ada keributan. Negara-negara Arab banyak bantu yang terdekat supaya kita bisa enak aksesnya untuk membantu-bantu. Bagi kita yang jauh ya bantu dengan doa. Doa begitu. Dan itu yang kita bisa. Doa. Doalah kita untuk bangsa Palestina agar supaya mereka diberikan oleh Allah jalan keluar terbaik. Agar supaya mereka betul-betul sejajar. Begitu. Dari apa yang ada, organisasi yang ada di Palestina, mereka bisa menyatu atas nama bangsa, atas nama Islam, atas nama bangsa Palestina, bangsa Arab, agar supaya semuanya bisa. Kalau bersatu semuanya akan jadi bagus adanya. Ini kurang lebih begitu kalau ngomongin begitu. Jadi kita hal yang paling penting, doalah bagi kita. Kita dorong pemerintah kita agar supaya bisa. Itu tugas kita. Mengirim bantuan dan seterusnya untuk bangsa-bangsa yang ada. Begitu, agar supaya kita, nah inilah perlu kecerdasan. Karena kita ini lemah, maka kita nggak bisa berbuat banyak. Kalau kita kuat enak. Indonesia aja 80% muslim. Kalau muslim ini kuat bersatu, kita udah bisa mimpin segalanya di dunia. Karena kita nggak bersatu, terkotak-kotak banyak kotak, jadi ribet ujungnya, jadi kacau yang ada. Oleh karena itu, ya bagi kita bersama, mohon sama Allah agar supaya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemenangan kepada masyarakat yang ada di Gaza, di Palestina, agar supaya benar-benar sejajar merdeka. Jadi hidup penuh dengan kedamaian, hidup penuh ketenangan. Dan di balik itu tentu kita harus banyak bersyukur sama Allah, kita punya negeri aman, tenang, ibadah enak, ini enak. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kasihan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, begitu. Kasihan. Wallahu a'lam.